Hai Sobat Makan, akhirnya chapter terbaru One Punch Man sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Manga One Punch Man versi Murata Sensei pada episode 142 bertajuk Serangan Kembali membuat penikmat dan pecinta One Punch Man di seluruh dunia selalu menanti-nanti aksi pahlawan botak berjubah beraksi menonjok musuh-musuhnya. Beruntung bagi penikmat manga atau anime One Punch Man yang antar penikmat satu sama lainnya tidak begitu ambil pusing tentang kapan manga atau animenya ini tamat dan apakah endingnya akan happy ending atau sad ending. Ya entahlah. Ya, biarkan konflik itu hanya terjadi pada Eren Yeager dan para pengikutnya. Lanjut pada manga One Punch Man episode 142. Di awal scene diceritakan atlet bela diri Suiryu yang sedang terkapar di ranjang rumah sakit Cahaya Sentosa. Nyawa Suiryu nampaknya terselamatkan setelah ia dihabisi oleh monster-monster tangguh yang tiba-tiba muncul di arena turnamen bela diri. Suiryu yang sedang tertidur dikejutkan dengan munculnya adik Suiryu yang bernama Suiko yang membangunkan dengan mentoel-toel susu Suiryu yang atletis itu. Memang adik kurang ajar ya. Suiko menjenguk Suiryu untuk memastikan jika ia baik-baik saja. Dengan serangan bertubi-tubi yang mematahkan beberapa tulangnya, Suiryu masih diberi keberuntungan dengan adanya Saitama yang menyelamatkannya. Suiryu tiba-tiba menanyakan maksud dan tujuan lain dari Suiko selain menjenguknya. Suiryu menanyakan apakah kedatangan Suiko itu ingin mengajaknya kembali ke dojo. Dari sini muncul sebuah fakta baru. Nampaknya seni kekuatan bela diri dari Suiryu yang membuatnya berhasil memenangkan turnamen bela diri itu berasal dari hasil kerja kerasnya berlatih di dojo milik mendiang kakeknya. Suiko pun membantah pernyataan dari kakaknya. Masalah dojo Suiryu tidak perlu memikirkan lagi karena Suiko telah mengurus dojo peninggalan mendiang kakek mereka di saat Suiryu bermain-main di dunia luar. Melihat jerih payah dari adiknya, Suiryu merasa bersalah. Namun Suiryu masih belum bisa kembali ke dojo. Ada urusan yang harus ia lakukan. Sontak mendengar pernyataan dari Suiryu itu, Suiko naik pitam dan mentoel-toel kembali susu atletis Suiryu dengan berkata, "Kau masih belum selesai main-mainnya, bocah otot." Alasan Suiryu belum bisa kembali ke dojo nampaknya ia ingin menjadi seorang pahlawan profesional. Mendengar hal itu, Suiko meremehkan pernyataan kakaknya tersebut. Pasalnya, Suiryu pada awalnya ingin menjadi model, terus berganti menjadi aktor. Suiko menganggap kakaknya itu merupakan orang yang pelin-pelan. Nampaknya keinginan Suiryu untuk menjadi pahlawan profesional benar-benar bulat. Tekad Suiryu itu Mimin yakin tak lain dan tak bukan ya berasal dari kekuatan fantastis Saitama yang berhasil menumbangkan monster-monster yang sulit dilawan oleh Suiryu. Suiryu pasti termotivasi dengan Saitama. Di tengah-tengah perbincangan kedua kakak adik tersebut, mereka dikejutkan dengan berita di TV. Berita tersebut menggambarkan begitu dahsyatnya sebuah objek raksasa yang mengebor ke dalam bumi di kota Z. Objek raksasa yang dimaksud tersebut adalah tombak cahaya yang diciptakan oleh Tatsumaki untuk menghabisi ketua asosiasi monster. Scene berpindah pada medan pertempuran di kota Z. Sebuah helikopter milik tim penyelamat datang untuk menyelamatkan para pahlawan yang masih hidup di medan pertempuran. Para pahlawan terlihat kegirangan melihat helikopter penyelamat. Namun di tengah kegirangan tersebut, nampaknya Tatsumaki masih terlihat melayang di angkasa dengan cahaya yang masih mengitari tubuhnya, yang menandakan dia masih menggunakan kekuatan psychic-nya. Tank Top Master dan Fubuki terlihat kagum dengan kekuatan Tatsumaki yang tak tertandingi. Perjuangan Tatsumaki memang sangat luar biasa ketika melawan ketua asosiasi monster. Hal itu terlihat dari darah yang berceceran di sekujur tubuhnya dan baju Tatsumaki yang robek di sana-sini. Sampai-sampai Silver Fang pun dibuat kagum dengan Tatsumaki yang pada dasarnya merupakan seorang yang keras kepala dan suka menjendiri, dapat bekerja sama dan dapat sangat diandalkan dalam pertempuran. Dari perbincangan tentang kehebatan Tatsumaki, tiba-tiba Bom menyinggung masalah Garou. Bom beranggapan jika Garou yang berada di markas asosiasi monster pasti akan ikut binasa akibat serangan dari Tatsumaki tersebut. Namun Silver Fang tidak berpikir demikian. Ia beranggapan jika Garou bukan orang yang mudah mati begitu saja.
Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba pahlawan kelas S lain datang menghampiri Silver Fang dan Bom yang sedang mengamati jurang hasil dari bor bumi tombak Tatsumaki. Pahlawan kelas S itu nampaknya mengkhawatirkan Flashy-Flash yang mungkin masih terjepit di dalam markas asosiasi monster dan kemungkinan juga ikut terkena serangan dari Tatsumaki. Kekhawatiran itu seketika sirna ketika Tatsumaki menjelaskan jika Flashy-Flash tidak sedang berada di dalam markas asosiasi monster. Kata Tatsumaki, Flashy-Flash tiba-tiba menghilang ke dimensi lain. Tatsumaki pun mengira jika hal itu adalah tak lain dan tak bukan adalah peran dari pahlawan nomor 1, yaitu Blaze. Di sisi medan pertempuran lain, Zombie Man dan pahlawan lain masih bersikeras untuk melawan monster terkuat dari asosiasi monster, Homeless Emperor. Pada pertarungan sebelumnya, terlihat jika Zombie Man yang berhasil menyelamatkan Chill Emperor dari serangan Homeless Emperor, tubuhnya hancur akibat terkena serangan mematikan dari Homeless Emperor. Setelah serangan mengenai Zombie Man, Homeless tampak menggerutu terkait obsesinya tentang surga dan kerajaan yang tercipta hanya untuknya. Tiba-tiba, di tengah aktivitas menggerutunya tersebut, Homeless dikejutkan dengan serangan mendadak dari Amaimas yang berusaha meninju Homeless. Belum sempat melakukan serangan, tiba-tiba Amaimas dihentikan oleh Black Spram, salah satu monster terkuat di asosiasi monster. Nampaknya tak hanya Black Spram, Führer Ugly tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Amaimas terlihat ketakutan melihat dirinya dalam posisi seperti itu. Tanpa basa-basi yang terlalu panjang, monster jelek ini langsung melayangkan pukulan tepat di wajah Amaimas yang mengakibatkan seketika wajahnya hancur dan tak berbentuk. Melihat wajahnya yang hancur, monster jelek ini nampaknya belum puas. Ia seketika mengambil tubuh Amaimas dan melebarkan kedua kaki Amaimas sehingga tubuhnya terbelah hampir menjadi dua bagian. Sungguh monster berjiwa psikopat ya. Dari situlah tiba-tiba si wajah bosok ini menantang semua monster yang masih hidup. Siapa saja yang membunuh pahlawan kelas S terbanyak, maka ia berhak dinobatkan menjadi pemimpin asosiasi monster yang baru. Mengingat sang Raja Orochi dan Gyoro-Gyoro telah tewas di medan pertempuran melawan asosiasi pahlawan. Melihat para monster yang lengah, Chill Emperor memanfaatkan situasi tersebut untuk berkomunikasi dengan pahlawan-pahlawan lain sembari menyeret tubuh Zombie Man yang sudah tak berbentuk. Saat Chill Emperor sedang melakukan komunikasi jarak jauh, tiba-tiba para monster menyadari usaha dari Chill Emperor. Lagi-lagi tanpa berpikir panjang, monster wajah bosok ini tiba-tiba langsung menginjak tubuh dari Zombie Man yang sudah tak berdaya. Dengan sedikit kemampuannya, Zombie Man memperingatkan Chill Emperor untuk lekas melarikan diri dan melupakan penyelamatan dirinya. Monster wajah bosok ini berusaha memprovokasi dan menakut-nakuti Chill Emperor yang sudah tidak memiliki peralatan canggih untuk bertempur. Ya, lagi-lagi ya, monster bosok ini ya tak kenal basa-basi. Dia langsung melayangkan pukulan ke arah Chill Emperor. Namun sebelum pukulan itu dilayangkan, Homeless mengeluarkan kekuatan lasernya yang cukup besar dan diarahkan ke arah Chill Emperor. Desiung. Kekuatan dari Homeless meluncur tajam sehingga hampir mengenai pahlawan lain yang berada jauh di posisinya. Melihat serangan tersebut, Atomic Samurai berusaha menghubungi Chill Emperor. Rasa terkejut pun muncul dari benak Atomic Samurai. Setelah serangan tombak raksasa yang dilancarkan Tatsumaki tadi, nampaknya asosiasi monster masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Setelah berhasil menghindari dari serangan Homeless barusan, nampaknya pahlawan tidak dapat dibuat santai. Pasalnya mereka langsung diserang kembali oleh monster yang muncul dari dalam tanah dengan serangan gigitan yang mematikan, yaitu Gums, bacanya Gums. Monster yang dapat memakan apa saja. Nampaknya Gums mengincar Pigat. Namun walaupun badannya besar, Pigat dan dengan sigap dan lincah menghindari serangan dari Gum dan juga berhasil menyelamatkan Tank Top Master dari serangan Gum. Pigat dan Gum nampaknya saling kenal. Terlihat jika Pigat mengenali sifat dan kekuatan Gum dan tahu jika Gum akan muncul di hadapannya. Di sisi lain, monster wajah bosok terlihat tampak kesal melihat mangsanya begitu saja direbut oleh Homeless. Perdebatan kecil muncul di antara para monster yang berambisi ingin menjadi pengganti Orochi sebagai pemimpin para monster. Dan yang menarik dari sini, dari mana munculnya kekuatan Homeless yang nampaknya tak ada batasnya saat menggunakan kekuatannya. Ia nampak tidak begitu mengeluarkan tenaga yang besar, namun efek dan serangannya itu sangat besar. Dan tanpa diduga, manga One Punch Man chapter 142 ini sudah berakhir. Kampret, padahal sudah menarik loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan di episode berikutnya.
Bagi sobat yang suka dengan pembahasan ini, bisa tinggalkan like, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Mimin gak rugi. Dan jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.